Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mulai belajar React Native. Kita akan mulai terlebih dahulu tentang pengenalan apa itu React Native, teman-teman. Yang pertama kita akan tampilkan beberapa showcase ataupun aplikasi di beberapa perusahaan yang menggunakan React Native dalam proses pengembangan aplikasi mobile yang mereka miliki. Bisa dilihat di alamat reactnative.dev kemudian /showcase. Di sana bisa teman-teman lihat beberapa aplikasi dan juga perusahaan yang menggunakan React Native dalam pengembangan aplikasi yang mereka miliki. Ada Facebook, kemudian ada aplikasi Facebook Ads, juga Analytics, serta Instagram, serta beberapa aplikasi yang lain seperti Pinterest, Skype, kemudian Discord, dan juga Shopify. Di antara beberapa aplikasi yang sudah dibuat dengan menggunakan yang namanya React Native. Tentu ini bukan perusahaan yang kecil ya. Ada juga Tesla, dia juga menggunakan yang namanya React Native dalam mengembangkan aplikasi mobile yang dimiliki baik di Android maupun di iOS. Nah, mengapa perusahaan-perusahaan tersebut memilih menggunakan React Native dalam pengembangan aplikasi yang mereka akan gunakan? Kita akan lihat nantinya. Yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu React Native, teman-teman. Jadi sebenarnya React Native adalah sebuah JavaScript framework di mana dengan menggunakan React Native ini kita akan bisa membuat aplikasi baik di iOS maupun di Android dalam sekali coding saja. Jadi dengan satu base code, maka kita bisa membuat dua aplikasi sekaligus di iOS maupun di Android. Dan basis yang digunakan dalam pembuatan React Native ini sebenarnya adalah React.js ya. Sebuah JavaScript library yang dikembangkan oleh Facebook untuk mengembangkan interface ataupun antarmuka yang dimiliki oleh website yang mereka miliki. Kemudian untuk basic dari React.js sendiri sebenarnya dengan menggunakan yang namanya JSX, gabungan dari JavaScript dan XML, di mana akan mempermudah dalam pengembangan aplikasi antara JavaScript dan juga XML. Kemudian kita akan lihat bagaimana sebenarnya React Native bekerja, tapi kita perlu memberikan perbandingan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya ketika kita membangun aplikasi mobile ya. Di sini kita lihat ketika kita membuat aplikasi di iOS ya, kita akan membuat aplikasi di iOS, maka kita perlu melakukan coding terlebih dahulu dengan menggunakan Swift ataupun Objective-C. Maka ketika kita sudah membangun aplikasi dengan menggunakan yang namanya Swift atau Objective-C, maka ketika aplikasi tersebut di-running, baru aplikasi tersebut bisa langsung dijalankan di iOS. Begitu juga ketika kita akan melakukan coding di Android, kita perlu coding terlebih dahulu dengan menggunakan Java ataupun Kotlin, maka ketika aplikasi ataupun script tersebut dijalankan, baru aplikasi tersebut bisa dijalankan di Android. Jadi bisa langsung ya. Kita create coding kita di Swift ataupun di Java, kemudian kita running code kita, maka aplikasi tersebut sudah bisa langsung dijalankan di iOS maupun di Android. Tapi tentu ada perbedaan di sini. Di bagian Swift kita akan coding untuk iOS, kemudian di bagian Java ataupun Kotlin kita akan coding di Android. Nah, kita lihat nantinya di bagian React Native. Untuk React Native sendiri ketika kita akan membangun aplikasinya, kita lakukan create coding terlebih dahulu di bagian React Native. Kita cukup coding sekali saja, maka selanjutnya React Native akan mempersiapkan sebuah sistem yakni adalah bridge. Di mana bridge ini nantinya akan merubah script yang kita buat nantinya sehingga bisa dijalankan baik di iOS maupun di Android. Ya, sebenarnya bridge inilah yang akan merubah dari script yang kita buat di React Native sehingga bisa dijalankan baik di iOS maupun di Android. Jadi hanya sekali coding tapi bisa berjalan di dua platform ya, iOS dan juga Android. Tidak seperti yang sebelumnya kita coding Android di Java, kemudian untuk iOS kita coding di Swift ataupun Objective-C. Nah, beberapa keuntungan yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan yang namanya React Native adalah basis bahasa pemrograman yang dipakai dalam React Native adalah JavaScript ya. Basisnya adalah JavaScript. Sehingga teman-teman yang sudah biasa melakukan pengembangan aplikasi di website, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya JavaScript itu sendiri. Kalau kita menggunakan yang namanya React Native ini, kita bisa menuliskan script kita sekali, maka selanjutnya script kita tersebut bisa langsung dijalankan di dua platform sekaligus, baik di Android maupun di iOS ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dukungan komunitas yang menggunakan yang namanya React Native sangat banyak ya, terbukti banyaknya plugin yang bisa kita gunakan yang juga dikembangkan oleh yang namanya komunitas. Nah, kita juga bisa lihat nantinya ketika kita menggunakan yang namanya React Native, maka left reload ya. Ketika kita membuat aplikasi dan script kita dijalankan, maka ketika perubahan terjadi dalam script yang kita gunakan, tampilannya ataupun perubahannya bisa langsung terlihat dengan emulator. Kita save dari script yang kita gunakan, maka hasilnya bisa langsung terlihat di emulator yang kita pakai ya. Ini yang dinamakan dengan live reload. Tidak seperti yang sebelumnya ketika kita menggunakan yang namanya Java ataupun Kotlin,
maka kita perlu compile terlebih dahulu, baru tampilannya bisa berubah dan juga bisa kita lihat hasilnya. Nah, tapi kita juga harus melihat juga tentang batasan yang ada pada React Native. Bahwa yang namanya React Native ada juga fitur yang hanya khusus bisa dijalankan di salah satu platform saja, ya. Contohnya ketika kita membuat notifikasi, di bagian notifikasi kalau kita membuat di bagian Android, kita sudah selesai di bagian Android, maka belum tentu bisa langsung digunakan di iOS. Ada penyesuaian. Tapi ini berlaku untuk beberapa fitur saja, tidak semua fitur tentunya. Untuk fitur-fitur dasar sudah diadopsi dan juga sudah langsung berjalan di dua platform ya, baik Android maupun iOS. Kemudian yang berikutnya ukuran file yang didapatkan ketika kita menjalankan yang namanya React Native akan lebih besar daripada ketika kita menjalankannya ataupun membuatnya di pure native-nya ya. Contohnya ketika kita membuat di bagian Android ya, aplikasi Android dengan menggunakan Java, dia relatif lebih kecil daripada ketika kita membuatnya di bagian React Native. Karena ada skema ataupun mekanisme yang dilakukan oleh React Native, sehingga dia perlu menerjemahkan dari script yang kita buat di React Native sehingga bisa dijalankan di Android. Kemudian yang berikutnya, ada ketergantungan yang cukup besar ya dengan third party yang dimiliki oleh React Native. Hari ini juga antara keuntungan dan juga batasan yang dimiliki oleh React Native. Di satu sisi dia punya komunitas yang besar dan juga mengembangkan plugin-pluginnya. Di sisi lain ada keterbatasan di mana ketergantungan seseorang ya pengembang di bagian React Native ini terhadap komunitas cukup tinggi. Semisal ada fitur ataupun plugin yang namanya adalah Redux, di mana dia mengatur untuk state management di React. Dan ini dikembangkan sebagai sebuah third party dari yang namanya React Native. Begitu juga dengan tab yang dimiliki oleh React Native, dia juga dikembangkan oleh komunitas, tidak seperti bagian Android, sudah built-in di bagian Java-nya. Maka di bagian React Native ini, kita perlu install third party terlebih dahulu untuk bisa menggunakan beberapa fitur yang bukan merupakan bawaan dari React Native itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa melakukan instalasi dari React Native? Kita perlu install beberapa program, ada Chocolatey, kemudian JDK, Node.js, dan juga Python, Android Studio, Android SDK. Kemudian kita perlu melakukan setting path di environment variable, serta melakukan instalasi dari React Native CLI. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat video sebelumnya tentang cara kita bisa melakukan instalasi step by step install React Native di Windows yang kita miliki. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas ya tentang basic aplikasi di React Native. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih, nama saya Adi Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.